Halo Sobat Dukcapil, aku Pandu, senang sekali dapat menyapa Sobat Dukcapil sekalian dimanapun kapanpun kalian berada. Nah, kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, sekarang aku udah bersama salah satu narasumber yang ada di Mata Swarga Loka dengan Mas Fares. Halo. Nah. Halo Sobat Dukcapil. Halo Mas Fares, dan mungkin Mas Fares dapat menyapa Sobat Dukcapil ini. Halo Sobat Dukcapil, gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Amin. Nah, jadi Mas Fares ini adalah narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim dari Swarga Loka. Nah, Mas Fares, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan, aku mau tanya dulu, Mas Fares kabarnya gimana? Sehat? Sehat sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira udah siap belum Mas Fares untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil? Kalau itu nggak usah ditanya dong. Aduh. Pasti selalu siap menjawab pertanyaan dari semua Sobat Dukcapil di seluruh dunia bahkan. Aduh, seluruh dunia, siap. Nah, mungkin selama kurang lebih 15 menit ke depan, aku bersama Mas Fares akan menemani Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulkan oleh tim dari Instagram yang ada di @swargaloka.sub dan @dispendukcapil.sb ya Mas Fares. Oke, Nah, siap. tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tanya jawab yang udah dikumpulin ya Mas. Oke. Pertama ini ada beberapa topik Mas. Yang pertama ini tentang KTP. Nah, untuk KTP ini ada dari Instagram @rehni.widya. Nah, Kak Rehni.widya ini bertanya Mas, selamat pagi Kak, mau menanyakan untuk pembaruan perubahan elemen data pada KTP itu caranya bagaimana ya Kak? Karena di KNG tidak ada pilihan tersebut. Untuk Kak Reni. Ya. Untuk Kak Reni Widya. Nah, kan dia tanya perubahan elemen data pada KTP itu nggak ada dalam KNG. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu buat Kak Reni ini, apakah data di kartu keluarganya ini sudah dirubah atau belum? Kalau belum dirubah, nggak bisa langsung ubah ya data yang ada di KTP. Soalnya data di KTP itu mengikuti data yang ada dalam kartu keluarga. Jadi kalau mau mengubah data di KTP, data di kartu keluarganya harus dirubah dulu. Tapi kalau data di kartu keluarganya udah benar, tapi di KTP masih belum sesuai dengan kakak, nah itu baru melakukan namanya tadi perubahan elemen data pada KTP. Nah, kalau di KNG kenapa nggak ada? Karena emang sekarang menurut kebijakan dan peraturan yang baru, untuk pengurusan segala hal terkait KTP sudah tidak bisa online, harus ke kelurahan. Jadi kalau mau cetak ulang KTP karena ada perubahan elemen atau karena rusak dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan KTP harus ke kelurahan atau ke Siola juga bisa. Oke, berarti elemen yang ada di KTP itu mengikuti apa yang ada di kartu keluarga ya? Iya, benar. Berarti untuk merubah elemen harus dipastikan dulu kartu keluarganya sudah terubah juga gitu ya Kak? Terupdate dari untuk Kak Rehni tadi, semoga ini menjadi catatan. Kalau mau ubah elemen KTP, pertamanya harus kakaknya diurus dulu. Oke, Mas Fares, clear ya? Clear. Oke, pertanyaan kedua ini ada dari @salsabila ajc97_. Loh, pertanyaannya mirip-mirip nih Mas. Halo Min, mau tanya jika perubahan elemen data di KTP untuk memperbaruinya lewat web atau datang ke kelurahan ya Min? Terima kasih. Untuk Kak Salsabila hampir sama tadi kan Ya, hampir sama. ini. Untuk perubahan elemen KTP atau permohonan terkait KTP sudah tidak bisa dilakukan secara online atau mandiri di web KNG. Jadi harus datang ke kelurahan. Jadi mungkin Kak Salsabila nanti mungkin kalau sama Kak Reni kenal mungkin bisa barengan. Kelurahannya sama itu ya. Kalau kelurahannya sama juga ya. Ya, harus ke kelurahan ya, Kak. Oke, berarti untuk Kak Salsabila jawabannya adalah datang ke kelurahan untuk mengurusnya, karena KTP ini udah nggak bisa diurus lewat web lagi ya Kak. Mungkin clear ya Mas? Clear. Yang ketiga, lanjut pertanyaan selanjutnya ada dari @instagram
Angela Ferdinandus. Kak mau tanya, kalau pengurusan cetak KTP karena hilang bisa online kah? Gimana Mas? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk seluruh permohonan KTP, baik itu hilang, rusak atau perubahan elemen, itu udah nggak bisa online mandiri, harus ke kelurahan, kecamatan atau ke Siola. Oh ya, berarti ke kelurahan setempat, kecamatan setempat, atau ke Siola, Mall Pelayanan Publik. Oke, terjawab ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari @revi_yoswar_93. Nah, assalamualaikum. Mau bikin KTP yang rusak jadi baru, gimana ya? Apakah sekarang gunakan KTP digital saja tanpa ada KTP fisiknya? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk Kak Revi, kalau mau cetak KTP-nya yang fisik, bisa tadi ke kelurahan, kecamatan atau Siola. Tapi untuk jika tidak punya fisiknya, mungkin nanti bisa sementara sembari menunggu antrian juga bisa pakai KTP digital. Jadi bisa sekalian ke kelurahan untuk aktivasi KTP digital. Fungsinya sama kok KTP digital kayak KTP fisik. Sama-sama identitas kependudukan yang resmi diakui oleh negara. Oke, jadi gitu ya Kak Revi. Jadi kayak KTP digital itu juga resmi diakui oleh negara. Nah, mungkin dari KTP ini dulu Kak, yang 5 itu tadi. Kita sekarang lanjut ke, ada yang bertanya tentang kartu keluarga dan akte kelahiran. Langsung aja ke pertanyaannya Mas. Yang dari Instagram @andita_dwsftr. Halo Min, mau tanya, cetak ulang kartu keluarga dan akta kelahiran apakah bisa berbasis online juga? Apakah bisa kah? Kalau untuk akte kelahiran dan kartu keluarga ini masih bisa online. Nah, bisa aja langsung pengajuannya ke website Klampit, nanti ada di linknya di sini bawah sini, website Klampit ya. Nanti pengajuannya di situ. Nanti sudah ada cak takon juga di sana, yang namanya bot kita namanya cak takon yang akan mengarahkan kalau mau cetak ini apa aja yang dibutuhkan. Bisa kok kalau online, nanti tinggal di step-stepnya itu nanti dibantu sama cak takon. Oh jadi gitu ya Kak Andita. Jadi bisa langsung ke websitenya Klampit, lalu bisa langsung diarahin oleh bot yang dimiliki di sana, ada cak takon. Oke, jadi gitu ya Kak, bisa online. Oke, clear. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari @dani.arnanda. Nah, pertanyaan ini, untuk cetak ulang akta kelahiran apakah bisa melalui online? Karena akta kelahiran yang asli hilang. Nah, gimana nih Mas Fares? Sama sih kayak tadi. Oh, berarti kita bisa online. Jadi bisa langsung mengajukan di website Klampit tadi. Terus juga mungkin bisa disiapkan berkas-berkasnya. Kalau untuk akta hilang ini biasanya surat kehilangan dari kepolisian, mungkin bisa disiapkan berkasnya itu dulu. Nanti setelah punya surat kehilangan baru nanti mengurus di webnya itu tadi. Oke. Jadi pertanyaan tadi laput aja kalau udah ada kan. Iya. Pertanyaan tadi mirip-mirip, jadi bisa langsung ke Klampit juga ya Mas. Iya, bisa. Oke, mungkin dari akta kelahiran dan kartu keluarga baru 2 itu kita mungkin bisa lanjut Mas. Ada satu pertanyaan dari tentang IKD. Oke, dari Instagram @latifnurrohmanbn. Pertanyaannya, Kak, untuk syarat cetak KTP elektronik apa saja ya? Nah, gini mungkin apa Mas Fares? Untuk Kak Latifah, untuk syarat IKD sebenarnya gampang. Punya smartphone, baik itu Android ataupun iOS bisa. Nanti tapi kalau Android minimal Android 9 ya. Jadi nanti ke Play Store atau App Store, cari aja, ketik aja namanya identitas kependudukan digital. Nah, setelah di-download nanti diisi-isi datanya. Harus juga punya email aktif ya, yang penting juga. Itu soalnya nanti bakal buat verifikasi emailnya. Nah, setelah diisi semua terus scan barcode ke petugas. Petugasnya bisa di kelurahan, kecamatan atau di Siola. Atau jika sewaktu di Spenduk Capil ada
event-event di luar, misal kayak hari minggu-minggu ini kan ada event-event di mall, hari Sabtu dan hari-hari biasa kayak gini kan juga ada biasanya. Nah itu dicek aja di Instagramnya, kalau ada event-event bisa datang ke situ juga untuk aktivasi KTP digital atau IKD. Oke. Jadi begitu ya Mas Fares. Tadi berarti kalau itu untuk orang asli Surabaya bisa di kecamatan kelurahan. Kalau dari luar Surabaya bisa semua nggak harus orang Surabaya. Berarti semua bisa. Orang luar Surabaya pun juga bisa melakukan aktivasi IKD di kelurahan, kecamatan maupun sekolah maupun di mal-mal yang kita adakan itu. Oh ya, jadi begitu ya. Sobat Dukcapil bisa aktivasi IKD di Surabaya maupun di kelurahan, kecamatan, mal maupun di Mall Pelayanan Publik Siola. Iya. Oke, Mas Faris, kita lanjut ke kartu keluarga dari Instagram @sen2na. Pertanyaannya, halo Kak, kalau mengurus KK digital di mana ya? Mungkin kalau maksudnya ini sen Tuna. Ini kakak digital ini mungkin kakak yang berbarcode ya. Jadi kakaknya dulu kan nggak ada barcode, kakak yang lama pakai blanko kakak. Oh iya. Sekarang kan cuma pakai kertas biasa terus ada barcode-nya. Nah, kalau ngurusnya bisa secara online, bisa di website Klampit atau di kelurahan juga bisa. Nanti bilang aja kalau ke kelurahan mau mengurus kakak update kakak barcode. Tapi kalau di Klampit nanti bisa cetak ulang kakak namanya. Dengan alasan kakak belum berbarcode gitu aja nanti. Dengan alasan lainnya. Nah, itu. Oke, mungkin begitu ya Kak. @sen2na. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip Mas. Tentang dari Austina Marcelina. Pertanyaannya, Min, kakak saya yang elektronik file data waktu urus mandiri tidak ada. Fisiknya pun saya juga tidak ada. Biasa saya kalau butuh tinggal print, tetapi sekarang filenya tidak ada. Bagaimana ya Min? Ada filenya, tetapi yang status saya pelajar atau mahasiswa. Terakhir sudah saya update jadi karyawan swasta. Mohon dibantu Min. Nah ini untuk Kak Austin. Jadi mungkin dulu ini kakak ngurusnya di mana? Misal kalau ngurusnya di kelurahan, mungkin bisa minta filenya lagi ke kelurahan dengan membawa e-kitirnya. Tapi kalau ngurusnya mandiri dan lupa password dan atau username, lupa salah satu password username atau akunnya Klampit, kan bisa di-download lagi harusnya di akun Klampitnya. Tapi kalau misal kakaknya ini lupa username akun bisa telepon ke call center kami di 031 9925 4200 atau juga bisa DM ke Instagram @takodukcapil. Nanti bilang aja keluhannya di sana. Lupa password atau lupa akun nanti bakal dibantu. Nanti bisa download kembali filenya dan bisa dicetak lagi. Oh iya. Mungkin pertanyaan dari episode kali ini segitu dulu Mas. Karena kurang lebih udah 15 menit berlalu ternyata. Ini tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Nggak terasa ya Mas, udah kurang lebih 15 menit kita ngobrol-ngobrol menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, terima kasih banget Mas Faris udah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil semuanya. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Dukcapil sampaikan. Semoga penjelasan yang Mas Faris tadi jelaskan bisa menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil semuanya. Nah, jika Sobat Dukcapil masih memiliki pertanyaan terkait Adminduk, Sobat Dukcapil bisa langsung menanyakan melalui DM Instagram di @dispendukcapil.sby. Terus ada juga Instagram @takondukcapil atau dapat langsung menghubungi call center seperti yang tadi 031 992 54200. Jangan lupa juga follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil tentunya bisa mengikuti update terkini tentang Adminduk di akun sosial media kami. Nah, sekian episode Mata Swarga Loka kali ini. Aku Pandu dan Mas Fares. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.